Anissa tersedak saat mendengar sang anak menyebut nama keramat itu. Kayan tadi bilang siapa namanya? Bertanya untuk memastikan. Om Bara. Kayan tahu dari mana? Tadi mbaknya panggil nama itu. Anissa menelan salivah dengan susah payah. Diam sejenak, kemudian kepalanya menggeleng pelan. Tidak mungkin dia tinggal di luar kota, tidak mungkin ada di sini. Mungkin hanya namanya saja yang kebetulan sama. Ia bicara dalam hati. Ibu kenapa? Kayan bertanya ketika melihat sang ibu menggelengkan kepala. Tidak apa-apa sayang, ayo cepat habiskan. Kita harus segera pulang ke rumah, sahut Anissa. Anak perempuan yang mengenakan kerudung berwarna putih itu pun mengangguk tanda mengerti. Meski sudah berusaha abai dan meyakinkan diri bahwa Bara yang dimaksud sang anak adalah orang yang berbeda dengan yang ada di pikiran, tetapi tetap saja hal itu tidak cukup untuk membuatnya tenang. Apa mungkin dia juga ada di sini? Tapi Mbak Ika bilang dia dan Kenzo tinggal di luar kota. Anissa yang tidak bisa pejamkan mata bolak-balik di samping tempat tidur yang ada di kamarnya. Kalaupun benar itu dia, mungkin dia cuma lagi nengokin orang tuanya di sini. Wanita itu terus saja menerka sekaligus meyakinkan diri sendiri agar rasa cemasnya sedikit berkurang. Bu, ibu udah tidur belum? Terdengar suara ketukan di pintu. Anissa segera berjalan menuju pintu dan membukanya. Kenapa sayang? Kan kok belum tidur? Bu, aku boleh tidur sama ibu? Tanya Keandra yang datang membawa boneka beruang yang biasa ia peluk saat tidur. Memangnya kenapa nggak tidur di kamar Kean? Aku kangen dipeluk sama ibu. Gadis kecil itu memeluk ibunya dengan erat. Anissa tersenyum. Baiklah, ayo masuk. Makasih bu. Keandra masuk ke dalam kamar sang ibu, lalu naik ke atas tempat tidur. Begitu juga dengan Anissa. Keduanya bersiap untuk tidur dengan menggunakan selimut yang sama. Keandra mendekati sang ibu setelah meletakkan boneka besar kesayangannya di sisi ranjang. Sini, peluk ibu. Dengan senang hati anak perempuan itu mendekati sang ibu dan masuk ke dalam pelukan hangat wanita dewasa yang merawatnya sedari kecil. Sayang, ibu boleh tanya sesuatu? Anissa mengecup puncak kepala sang anak. Boleh bu. Memangnya ibu mau tanya apa? Kean ingat nggak ciri-ciri om yang Kean bilang nyebelin itu? Keandra berpikir sejenak, kembali mengingat sosok pria yang siang tadi 2 kali bertemu dengannya dan memberi kesan menyebalkan. Wajah omnya ganteng, rambutnya hitam kayaknya, hidungnya mancung, apalagi ya? Aku nggak lihat jelas sih bu, abisnya aku males lihat omnya. Sombong banget deh. Keandra berceloteh. Anissa terkekeh. Ciri-ciri yang dikatakan sang anak terdengar relatif, sama sekali tidak menggambarkan tentang seseorang yang dengan lebih rinci. Memangnya kenapa bu? Keandra menengadah menatap sang ibu. Gak apa-apa sayang, ibu cuma tanya aja. Abisnya ibu heran, kok ada sih orang yang berani ngomelin anak kesayangan ibu? Saut Anissa sambil mencubit pucuk hidung sang anak dengan gemas. Gadis kecil itu hanya tertawa, kemudian memeluk tubuh sang ibu dengan sayang. Tidurlah sayang, biar besok gak kesiangan sholat subuh, ujar Anissa mengusap punggung sang putri yang hanya mengangguk dalam pelukannya. Habiskan sarapannya sayang, ibu udah masukin bekal Kean ke dalam tas. Jangan lupa nanti tempatnya dibawa pulang lagi. Oke bu, jadi nanti aku pulang ke panti ya bu? Iya sayang, Kean tunggu di sana saja. Main sama anak-anak di sana, mereka pasti senang ada teman baru. Iya bu, ibu juga kan udah pernah ajak aku ke sana. Oh iya, ibu lupa. Anissa tergagap. Ya udah, ayo makan. Ibu dan anak itu sarapan bersama dalam diam hingga akhirnya makanan dalam piring pun
habis dan keduanya bersiap untuk berangkat. Belajar yang pintar ya sayang, nanti pulang dijemput Om Wira, tunggu di panti, baru sore ibu jemput pas pulang kerja, oke? Anissa berkata pada sang anak saat mengantarnya ke sekolah pagi itu. Oke bu, aku masuk dulu. Keandra mengecup punggung dan telapak tangan sang ibu. Dah ibu, melambaikan tangan sembari berjalan mundur. Dah sayang, Anissa membalas lambaian tangan anaknya, tersenyum seraya menatap punggung gadis kecil itu. Kemudian berlalu setelah memastikan sang putri sudah masuk ke dalam area sekolah. Wanita itu melajukan kendaraan di jalan raya yang ramai. Hingga beberapa saat kemudian ia pun tiba di tempat tujuan. Bismillah, semoga semuanya lancar. Ia pun turun dari mobil, melangkah dengan yakin menuju tempat kerja barunya. Anissa bersyukur karena akhirnya ia bisa pulang dan pekerjaan hari ini lancar tanpa ada hambatan berarti. Jam kerjanya memang hanya sampai sore. Belum pulang Nis, jam kerja kamu udah habis loh, ujar salah seorang wanita yang baru saja tiba di sana. Bu Rosi, iya bu, saya sengaja tunggu ibu. Walah maaf ya, saya tadi agak telat dari rumahnya karena ada sedikit masalah. Wanita bernama Rosi itu merasa tidak enak hati. Iya bu, tidak apa-apa. Ya sudah kalau gitu saya permisi dulu bu. Saya masih harus jemput anak saya di panti asuhan. Lain kali kamu bisa ajak anak kamu ke sini kalau dia pulang sekolah, biar kamu juga tenang kerjanya, ujar Rosi. Terima kasih bu, mungkin suatu hari jika terdesak saya akan bawa anak saya ke sini, sahut Anissa. Ia bersyukur punya atasan seperti Rosi yang baik dan mau mengerti keadaannya sebagai ibu tunggu bagi putrinya. Kalau gitu saya pulang dulu bu, pamitnya. Iya silakan nih, sekali lagi maaf ya saya udah bikin kamu nunggu. Anissa tersenyum ramah. Tidak apa-apa bu, saya permisi, mari bu. Silakan Nisa, angguk Rosi ramah. Dengan tergesa Anissa segera keluar dari ruangan manajer. Ia harus segera tiba di panti karena sudah janji pada sang anak untuk menjemput tempat waktu. Meski sebenarnya ia sudah memberitahu Keandra bahwa ia akan terlambat karena masih ada pekerjaan. Semoga aja Kean gak marah karena aku telat jemput, gumam Anissa seraya mendorong pintu keluar rumah makan tempat ia berada di sana. Wanita itu berjalan cepat sembari membuka tas dan hendak mengambil kunci dari dalam sana. Kunci mobil di mana ya? Perasaan tadi aku simpan di sini. Karena berjalan tanpa melihat ke depan, masih sibuk mencari kunci kendaraan roda 4. Akhirnya ia pun tidak sengaja menabrak seseorang. Aduh, Anissa mendengar suara seorang pria mengaduh tepat ketika ia menemukan kunci mobil. Maaf, saya tidak sengaja, wanita itu bicara sembari mengangkat kepala tetapi tidak sanggup melanjutkan ucapan ketika melihat siapa orang yang kini ada di hadapannya. Mas Bara, dalam hati ia menyebut nama orang itu. Anissa, pria yang bertabrakan dengan Anissa pun bergumam lirih dengan raut wajah antara sadar dan tidak. Rasanya seperti mimpi, ia bisa melihat kembali wanita itu meski dengan penampilan yang berbeda. Anissa yang sudah lebih dulu mampu menguasai kesadaran segera pergi ke sana tanpa berkata apapun. Bara baru tersadar tepat saat mobil yang dikemudikan oleh Anissa pergi dari tempat itu. Ia pun segera berlari untuk mengejarnya, tetapi tentu saja tidak berhasil menyusul. Ia mengerang kesal. Dia ada di kota ini, tapi kenapa anak buahku tidak ada yang melapor? Awas aja mereka. Niat untuk makan di tempat itu pun Bara urungkan. Segera makannya sudah hilang. Selera makannya sudah hilang sekarang. Kembali masuk ke dalam mobil dan melakukan panggilan melalui ponsel pintarnya. Kumpulan semua orang,
Saya mau bicara dengan kalian semua sekarang juga. Ditabar pada seseorang di balik telepon sana dan langsung menutup panggilan setelah bicara. Tidak mau tahu apa yang dikatakan orang yang ia hubungi. Ayah dari anak bernama lengkap Kenzo Arudra Prasetya kini tengah duduk di kursi kerja. Di hadapan berdiri beberapa orang pria yang ia tugaskan untuk mencari wanita yang melahirkan anaknya. Tatapan tajam ia layangkan pada mereka yang lebih suka melihat ke bawah. Entah apa yang menarik di sana hingga mereka enggan mengalihkan pandangan dari lantai yang dipijak. Apa kalian tahu kenapa saya kumpulkan kalian semua di sini? Nada dingin terdengar begitu jelas dalam suara pria yang kini berusia 37 tahun itu. Tidak, Pak. Dengan kompak para pria itu menjawab. Bagaimana pekerjaan kalian? Apa kalian sudah berhasil menemukan istri saya? Maaf, Pak, kami belum berhasil menemukan Bu Anissa. Salah seorang dari orang-orang itu menjawab. Brak, tiba-tiba saja Barah memukul meja yang ada di hadapannya dengan cukup kencang sehingga menimbulkan bunyi berdentum yang terdengar nyaring. Kenapa kalian tidak bisa tahu kalau dia ada di kota ini? Apa saja yang kalian lakukan? Bara berteriak dengan marah seraya menatap nyalang pada orang-orang suruhannya. Tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang menjawab, karena jika dilakukan itu berarti mereka menyerahkan nyawa. Bos mereka tidak suka ada yang bersuara saat ia meluapkan emosi. Keluar kalian semua, titah pria itu lagi. Tidak dengan teriakan, tetapi nada bicaranya penuh penekanan. Para pria itu pun mengangguk patuh. Baik, Pak, permisi. Satu persatu mereka pun keluar dan kembali menutup pintu. Barah mengerang frustasi sembari menyapu permukaan meja hingga apapun yang ada di atasnya jatuh berhamburan hingga tercecer berserakan di atas lantai. Ia memutar kursi yang ia duduki, menatap lurus ke depan di mana dinding kaca yang berada di belakang meja kerjanya memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Kembali teringat kejadian tadi saat ia bertemu Anissa. Wanita itu tampak lebih cantik meski dengan pakaian muslim yang tertutup dan terlihat lebih dewasa setelah 6 tahun tidak bertemu. Bara segera bangkit berdiri dan keluar dari ruangan. Bereskan ruangan saya, ditanya sambil lalu pada sang sekretaris ketika ia melewati meja kerja yang ada di depan ruangannya. Baik, Pak. Gadis cantik itu pun mengangguk dengan patuh dan sopan. Bara segera berjalan menuju lift, menunggu beberapa saat hingga akhirnya pintu benda bergerak itu terbuka. Ia masuk dan menutupnya kembali. Segera lift membawanya turun hingga berhenti di salah satu lantai. Saat pintunya terbuka, beberapa orang yang sedang menunggu seseorang di depan pintu itu pun hendak masuk, tetapi urung ketika melihat Bara ada di sana. Mereka hanya menganggukkan kepala dengan sopan. Salah seorang dari mereka menekan tombol hingga pintu lift kembali tertutup. Tidak ada satupun yang berani mendekati bos besar mereka yang terkenal dingin. Beberapa menit kemudian, pintu lift yang membawa Bara turun terbuka ketika tiba di lobi kantor. Gegas ia keluar dan berjalan cepat menuju pintu tanpa peduli sapaan para karyawan yang berpapasan dengannya. Ayah satu anak itu pun melajukan kendaraan meninggalkan gedung perkantoran tersebut. Tujuannya saat ini adalah rumah makan yang ia datangi tadi dan tanpa sengaja mempertemukan dengan Anissa, wanita yang telah membuat Bara jatuh sejatuh-jatuhnya ketika ia pergi. Saat itulah Bara sadar bahwa Anissa bukan hanya sekedar ibu pengganti baginya, tetapi terlambat karena sang wanita bak menghilang di telan bumi. Begitu pintar wanita itu menyembunyikan diri hingga ia dan orang-orang suruhan tak pernah berhasil menemukan. Kemana sebenarnya kamu selama ini pergi? Kenapa aku tidak pernah menemukan jejakmu?
ia bergumam. Beberapa saat kemudian Bara tiba di tempat tujuan, gegas masuk, berdiri sesaat di dekat pintu sembari mengedarkan pandangan. Ia bingung sekarang harus melakukan apa. Selamat sore Pak Bara, ada yang bisa saya bantu? Tanya salah seorang wanita yang mengenal Bara sebagai pengunjung tetap di tempat itu. Selamat sore Bu Rosi, balas pria itu. Apa ada yang sedang Anda cari? Wanita itu kembali bertanya. Bara mengangguk. Iya, saya sedang mencari seseorang. Mungkin dia ada di sini. Sekali lagi ia memindai sekitar tetapi tidak menemukan apa yang dicari. Baik, jika begitu saya permisi. Rosi yang merasa tidak terlalu ada di sana pamit untuk kembali. Tadi ia menghampiri karena melihat Bara berdiri hingga beberapa menit lamanya di sana. Tunggu Bu, cegah Bara saat wanita itu akan pergi. Rosi pun mengurung niatnya yang sudah hendak pergi. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Bu Rosi, apa saya bisa melihat rekaman CCTV di sini? Ia bertanya tanpa basa-basi. Rosi mengerutkan dahi. Jika boleh saya tahu untuk keperluan apa ya Pak? Saya tadi bertemu seseorang yang selama ini saya cari di tempat parkir. Sepertinya dia baru keluar dari rumah makan ibu ini. Saya ingin bertanya pada ibu. Barangkali ibu tahu sesuatu tentang dia. Pria itu menjawab seadanya. Tentang, ya mungkin seperti dia tinggal di mana, atau mungkin juga ibu kenal dia dan punya kontak yang bisa saya hubungi. Rosi mengangguk tanda mengerti dengan penjelasan Bara, tetapi tidak mengatakan apapun. Bu Rosi, tolong bantu saya. Orang itu istri saya harus menemukan dia. Pria itu berkata lirih sembari menatap Rosi dengan wajah memelas. Sang pemilik rumah makan pun sempat bingung dan terkejut karena ini kali pertama melihat pria dingin dan terkesan angkuh itu memelas hingga memohon. Tolong Bu, Bara kembali bersuara saat orang yang ia ajak bicara tidak mengatakan apapun. Rosi menatap Bara untuk sesaat, tetapi akhirnya ia pun mengangguk setuju. Sang pria tersebut lega. Terima kasih Bu, ucapnya dengan tulus. Ia sungguh senang sekarang karena merasa selangkah lagi ia akan menemukan sang istri yang selama ini dicari. Mari ikut saya.